Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara untuk kasih Tuhan bagi kita yang tidak pernah berkesudahan, yang selalu baru setiap hari, besar setianya bagi kita. Kembali lagi bertemu dengan kami di channel Pekerja Kristus. Kali ini kita akan berbicara tentang tujuan penyelamatan kita. Kalau kita membaca di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10, di sana Rasul Paulus menuliskan kepada Timotius muridnya bahwa dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Kristuslah yang menyelamatkan kita. Kristuslah yang memanggil kita dan panggilan kudus, di mana hal itu bukan terjadi oleh karena perbuatan kita, bukan oleh karena perbuatan baik yang sudah kita lakukan, tetapi hal itu terjadi berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, di mana kasih karunia itu telah dikaruniakannya kepada kita di dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman. Jelas Bapak Ibu Saudara bahwa oleh Kristuslah kita diselamatkan. Oleh pengorbanannya di atas kayu salib untuk membayar seluruh hutang dosa kita dengan lunas. Dan itu yang memungkinkan kita Bapak Ibu Saudara, oleh pengorbanannya itu kita memperoleh keselamatan. Untuk apa Yesus Kristus menyelamatkan kita? Apa yang menjadi tujuannya? Kita tahu bersama bahwa tidak ada misi apapun di dunia ini yang tanpa tujuan. Demikian halnya Bapak Ibu Saudara, penyelamatan kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita tentu memiliki juga sebuah tujuan. Bahkan bukan hanya sekedar sebuah tujuan Bapak Ibu Saudara, tetapi sebuah tujuan yang mulia. Nah, pertanyaannya, apa tujuannya Kristus menyelamatkan kita Bapak Ibu Saudara? Nah, berikut ini Bapak Ibu Saudara, saya akan memaparkan kepada kita beberapa hal yang menjadi tujuan dari penyelamatan kita oleh Kristus. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, jika kita membaca di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 15, di sana dituliskan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia." Seperti tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, bahwa bukan tanpa tujuan Kristus menyelamatkan kita. Jika kita melihat apa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, itu karena didorong oleh sebuah tujuan yang sangat penting, yang sangat mulia Bapak Ibu Saudara, yakni supaya kita tiada beraib, supaya kita tiada bernoda, supaya kita tiada bercacat. Ia menyelamatkan kita supaya kita hidup dalam kebenaran, supaya kita hidup dalam kekudusan. Adalah tidak benar ketika orang berkata bahwa kalau kita hanya menerima kasih karunia saja secara cuma-cuma, dan ini adalah sesuatu yang amat berbahaya.
Tetapi saya mau berkata Bapak Ibu Saudara bahwa itu tidaklah benar. Keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita cuma-cuma, tetapi keselamatan itu adalah keselamatan yang bertanggung jawab, di mana kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Tuhan yang menjamin keselamatan kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang menjadi tanggung jawab kita di dalam keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus kepada kita adalah mengerjakan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari keselamatan itu. Karena apa yang menjadi maksud dan tujuan dari keselamatan kita di dalam Yesus Kristus adalah supaya kita tiada beraib dan supaya kita tiada bernoda. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kasih karunia-Nya itu dengan takut dan gentar. Bukan berarti kita menganggap remeh, ya, kita hidup sembrono Bapak Ibu Saudara, tetapi kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan yang sudah memberikan kita keselamatan. Nah, inilah yang menjadi tujuannya. Sama seperti bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaannya dengan perjuangan yang sangat berat, yaitu sampai titik darah penghabisan dari para pahlawan. Tetapi kita generasi sekarang yang telah menerima kemerdekaan itu, kita punya tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan itu. Apa yang menjadi tujuan dari kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan, maka kita generasi sekarang kita harus mencapai tujuan itu Bapak Ibu Saudara. Demikian halnya Kristus telah berkorban bagi kita di atas kayu salib, dan tentunya tidak akan sia-sia apa yang menjadi pengorbanannya bagi kita di atas kayu salib. Sebab kenapa? Karena Dia yang telah menyelamatkan kita dengan pengorbanan yang besar, mau supaya kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kekudusan, sehingga kita tidak beraib dan kita tidak bernoda, kita tidak bercacat. Nah, ini yang menjadi tujuannya Bapak Ibu Saudara, dan kita seharusnya berjuang, kita bersungguh-sungguh, ya, seperti yang dikatakan oleh Paulus di sini, bahwa mari kita senantiasa taat untuk mengerjakannya Bapak Ibu Saudara. Sebab yang akan memberikan kita kesanggupan untuk mengerjakan itu adalah Tuhan sendiri, baik itu kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi tujuan dari penyelamatan kita adalah, kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan demikian, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih hidup dalam dosa, kita hidup untuk memuaskan keinginan-keinginan daging kita. Kita hidup untuk memuaskan keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Kita hidup untuk memuaskan keinginan-keinginan si jahat yang terus menggoda, mencobai kita. Tetapi setelah penyelamatan Kristus di dalam kehidupan kita, dengan mati di atas kayu salib untuk menggantikan seluruh hukuman dosa kita, dan Dia membeli kita dengan harga yang lunas Bapak Ibu Saudara, maka kita bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi sekarang kita hidup untuk Dia yang telah mati, yang telah berkorban untuk kita. Ya, inilah yang menjadi tujuan penyelamatan kita Bapak Ibu Saudara, supaya kita hidup untuk kemuliaan-Nya, kita hidup memuji meninggikan Dia. Kita hidup bukan lagi untuk memuaskan hawa nafsu kita, tetapi kita mau hidup untuk menyenangkan Dia yang sudah menyelamatkan kita. Inilah yang menjadi tujuannya Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan mau kita hidup bagi Dia, kita hidup dalam ketaatan, kita hidup dalam kebenarannya, kita hidup menurut akan firman-Nya. Tuhan mau kita melakukan segala sesuatunya bukan lagi sebagai paksaan, tetapi lebih daripada oleh karena wujud kasih kita akan Dia, karena kita mengasihi Dia dan kita menaati perintahnya Bapak Ibu Saudara. Nah, jika Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa Kristus telah menyelamatkan Bapak Ibu Saudara, maka sekarang hidup Bapak Ibu Saudara bukan lagi untuk diri sendiri, tetapi sekarang hidup itu untuk Kristus, hidup itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan-Nya. Maka harus dipergunakan, maka harus dipersembahkan baginya. Tepat seperti Paulus berkata di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Dia berkata, demi kemurahan Allah aku menasihatin kamu saudara-saudara, ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadah yang masuk akal Bapak Ibu Saudara. Karena Ia telah memiliki kita, karena Ia telah
membayar lunas seluruh hutang dosa kita. Ia telah membeli kita untuk menjadi milik kepunyaannya. Maka sekarang kita harus mempersembahkan seluruh kehidupan kita hanya untuk hormat dan kemuliaan Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus yang telah mati bagi kita di atas Kalvari. Tujuan yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat secara teologis bahwa kita diselamatkan oleh karena iman, yakni kasih karunia yang kita terima melalui iman, yaitu pemberian dari Tuhan sendiri, bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita, bukan oleh karena perbuatan baik yang sudah kita lakukan Bapak Ibu Saudara, tetapi semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan, pemberiannya bagi kita di dalam Yesus Kristus yang kita terima dengan iman. Namun Bapak Ibu Saudara, bukan berarti tanpa tujuan kita diselamatkan. Ya, di ayat 10 kita melihat Saudara, dikatakan demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ketika waktu penciptaan, Tuhan menciptakan ya manusia pada hari yang ke-6. Tetapi setelah kejatuhan manusia dalam dosa Bapak Ibu Saudara, maka manusia terputus hubungan dengan Tuhan. Tetapi pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib mendamaikan kita dengan dirinya, dan sehingga Bapak Ibu Saudara, di dalam Dia kita menjadi ciptaan yang baru. Tepat seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi sungguh benar Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Nah, kita sebagai ciptaan baru Bapak Ibu Saudara, diciptakan baru di dalam Kristus. Tentunya ada maksud dan tujuannya. Kalau kita kembali ke dalam Efesus 2 ayat 10 tadi, maka kita mengetahui di sana apa yang menjadi maksud dan tujuannya Bapak Ibu Saudara. Tidak lain tidak bukan adalah bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Meskipun ada banyak orang yang menganggap salah konsep kasih karunia dengan beranggapan bahwa dengan kita mengatakan kepada seseorang bahwa ia diselamatkan hanya oleh karena pemberian Tuhan yang cuma-cuma, dan itu menurut beberapa orang itu adalah sesuatu yang berbahaya. Karena kalau seseorang mengetahui bahwa dosa-dosanya telah ditebus, bahwa kehidupannya yang lama telah diubahkan dan dijadikan baru di dalam Kristus, di mana sekarang oleh iman ia memperoleh hidup yang kekal, maka orang tersebut dapat saja hidup sembrono, hidup semau dia akan hidup dalam dosa. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara tidaklah demikian. Sebab kasih karunia itu mendidik kita di dalam kebenaran, ya, mendidik kita untuk rajin berbuat baik. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang menjadi tujuan dari penyelamatan kita di dalam Kristus adalah untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ya, Dia mau kita bertekun di dalam perbuatan baik itu. Dia mau kita sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Nah, membuktikan bahwa kita adalah orang yang percaya, membuktikan bahwa kita adalah orang yang telah benar menerima anugerah hidup yang kekal itu Bapak Ibu Saudara. Maka tentunya apa yang menjadi tujuan dari penyelamatan ini akan kita capai di dalam kehidupan kita. Dengan bagaimana? Dengan melakukan hal yang benar, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Ya, pekerjaan-pekerjaan baik seperti melayani, pekerjaan baik seperti berbagi, mengasihi orang lain, ya, melakukan kebajikan. Dan ini adalah yang Tuhan inginkan dari kita. Inilah yang telah dipersiapkan sebelumnya, ya, jauh sebelum kita diciptakan Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan mau setelah penyelamatan kita di dalam Kristus, kita dapat melakukan itu. Sungguh Bapak Ibu Saudara, kegagalan manusia lama kita adalah kita tidak hidup di dalam Tuhan. Tetapi kehidupan lama itu telah berakhir dengan penyaliban Kristus di atas kayu salib. Dan ketika Ia bangkit, maka kehidupan baru kita dimulai, di mana kita dipanggil untuk melakukan apa yang benar, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkannya sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang menjadi tujuan dari penyelamatan kita Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, sudahkah kita mencapai menggenapi tujuan penyelamatan ini? Mari Bapak Ibu Saudara, jangan kiranya sia-sia pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita. Sungguh, kita adalah ciptaan baru.
dan mari kita mewujudkannya bagi hormat dan kemuliaannya. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.